Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Syari Ramadan dengan NIM 10 311 2430 189 akan menjelaskan tugas subcar O 314 yang saya kerjakan. Jadi di soal pertama diberikan fungsi skalar yaitu f dari x dan y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titik p sama dengan 1 dan 2. Di soal pertama, hitung vektor gradien del f dari x dan y dari fungsi f. Jadi yang pertama, gradien f dari x dan y sama dengan turunan parsial pertama dari x dan turunan parsial pertama dari y. Turunan parsial pertama dari x sendiri adalah 2x yang didapat dari x kuadrat yang diturunkan. Kemudian turunan parsial pertama y adalah min 6y yang didapat dari min 3y kuadrat, yaitu dengan melakukan perkalian antara pangkat 2 dan 3 menghasilkan min 6 dan mengurangi pangkat dengan 1. Jadi faktor gradien f dari x dan y dari fungsi f sama dengan 2x dan min 6y. Selanjutnya, menentukan nilai gradien di titik P. Titik P sendiri nilainya adalah 1 dan 2. Kita langsung melakukan substitusi, x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Del f dari 1 dan 2 sama dengan 2 dikali 1 dan 6 dan min 6 dikali 2 yang menghasilkan 2 dan min 12. Jadi gradien di titik P-nya adalah 2 min 12. Selanjutnya, hitung turunan berarah DUV, turunan berarah dari P dengan vektor U searah dengan vektor A dengan nilai 3 dan 4. Yang pertama kita lakukan adalah menormalisasi U. U sama dengan A per norma A. Bisa diartikan norma A sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 5. U sama dengan 3 per 5 dan 4 per 5. Jika sudah dinormalisasi si U-nya ini, selanjutnya kita akan melakukan turunan berarahnya. Turunan berarah dari P sama dengan del F dari P dikali U. Kemudian turunan berarah dengan P 1 dan 2 sama dengan 2 dikali min 12 dan dikali 2 dan min 12 dikali 3 per 5 dan 4 per 5. Hasilnya adalah ini kita kalikan yang di atas dan di atas, menghasilkan 6 dengan menyebut 5 dikurangi min 48 per 5 yang menghasilkan min 42 per 5. Selanjutnya ada arah turunan berarah dari F di titik P yang bernilai maksimum. Apakah ada arah turunan berarah dari F di titik P yang bernilai maksimum dan berapakah nilai maksimumnya? Jadi rumus nilai maksimum adalah norma del F dari P. Ya, ini rumus dari nilai maksimum. Norma del F dari P. Kemudian nilai del F dari P-nya ini akan kita kuadratkan, akan kita pangkatkan. Jadinya 2 kuadrat plus min 12 kuadrat. Dihitung menghasilkan akar 4 plus 144 sama dengan akar 148 dan menghasilkan 2 akar 37. Selanjutnya arah V dengan turunan berarah dari P sama dengan 0. V sama dengan A dan B.
dengan 2A min 12B sama dengan 0. Jadi 2 dan min 12 ini adalah nilai dari gradien di titik P tadi. Sama dengan 0. Sehingga B menjadi A per 6. Kemudian faktor unit V sama dengan V adalah 6 dan 1 per pangkat 6 kuadrat plus 1 kuadrat. Hasilnya adalah 6 per pangkat 37 dan 1 per pangkat 37. Makna geometrisnya dari arah ini adalah V adalah arah yang tegak lurus, gradien di mana perubahan F dari X dan Y sama dengan 0. Kemudian soal nomor 2, diberikan fungsi F dari X dan Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus Y kuadrat. Pertama, turunan parsial pertama Fx dan Fy. Ini sangat gampang. Jadi, Fx adalah turunan parsial dari X. Kita hanya mengambil X-nya saja. Jadi, X pangkat 3 diturunkan menjadi 3X kuadrat dan min 3X diturunkan menjadi 3, min 3. Sementara Fy adalah turunan parsial pertama dari Y. Kita hanya mengambil Y-nya saja, di mana Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y. Kemudian, menentukan titik stasioner dari F, dari X dan Y. Titik stasioner terjadi saat Fx sama dengan 0 dan Fy juga sama dengan 0. Nah, si turunan pertama dari F tadi, 3X kuadrat min 3 sama dengan 0. Sehingga, jika 3X kuadrat min 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah kurang plus positif 1. Dan jika 2Y sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Bisa ditentukan titik stasionernya adalah 1 dan 0 dan min 1 dan 0. Kemudian C, turunan parsial kedua dari Fx dan Y. Gampang ya, tinggal turunan yang sudah kita kerjakan tadi pertama diturunkan lagi. Turunan pertama tadi dari F adalah min 3 kuadrat min 3. Jadi tinggal diturunkan saja. Min 3x kuadrat min 3. Jadi 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x. Sedangkan min 3 diturunkan menjadi 0. Selanjutnya Y sama saja. Jadi turunan pertamanya adalah 2Y sehingga diturunkan menjadi 2. Nah, kemudian Fxy adalah mengambil turunan parsial dari X namun yang kita pakai Y. Nah, karena di sini hanya ada nilai X dan tidak ada Y, maka nilainya sama dengan 0. Kemudian D, uji titik stasioner. Kita akan menggunakan diskriminan D sama dengan turunan parsial kedua Fxx dikali turunan parsial kedua Fy min Fxy kuadrat, Fx dan Y kuadrat. Yang untuk titik stasioner pertama 1 dan 0, kita akan lakukan perkalian, memasukkan nilainya. Pertama ada 6x, 6 dikali x, x-nya adalah 1. Kemudian ada f, turunan parsial kedua f yaitu 2, dan turunan parsial kedua x sama dengan 0. Sehingga menghasilkan min 6 dikali 2 dikurangi 0 kuadrat sama dengan min 12 lebih besar daripada 0. Selanjutnya, untuk titik stasioner kedua, min 1 dan 0, sama saja seperti tadi. Bedanya di sini di 6
dikali X, X-nya bernilai min 1. Sehingga pada hasil akhirnya sama dengan min 12 lebih kecil daripada 0. Jadi, untuk titik 1 dan 0, karena turunan parsial kedua X lebih besar daripada 0, maka 1 dan 0 bernilai minimum lokal. Dan untuk min 1 dan 0, karena nilai min 12 lebih kecil daripada 0, maka adalah titik pelana. Kemudian jika ada titik minimal atau maksimal lokal, apakah titik tersebut juga titik minimal atau maksimal global? Penjelasannya di sini, fungsi f dari x dan y tidak terbatas atas atau bawah, karena x pangkat 3 akan mendominasi untuk x menuju plus minus tak terbatas. Jadi tidak ada minimal atau maksimal global. Baik, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.